Di video ini sesuai judulnya, kita akan belajar tentang elektroforesis. Digunakan untuk senyawa yang dapat mengion, ya. Misalnya apa senyawa mengion itu bisa asam amino, peptida, dan asam nukleat, ya. Di mana dia ini ada muatan positif atau negatif, ya, positif kation atau negatif anion. Kation bermuatan positif akan bergerak ke arah katoda, ya, ke arah yang negatif, ya. Anion akan bergerak ke arah anoda. Katoda dan anoda diletakkan dalam larutan buffer, ya. Prinsipnya perbedaan imbangan muatan atau massa atau muatan atau berat molekul. Jadi mempengaruhi perbedaan kecepatan penyebaran. Kecepatan gerak kation maupun anion tergantung pada yang pertama kekuatan medan listrik. Yang kedua muatan ionnya, otomatis sampelnya. Kemudian yang ketiga yaitu hambatan gesekan dan daya elektrostatik dengan medium lingkungannya. Untuk medium pendukung yang pertama lembaran kertas penyerap atau selulosa asetat, yang kedua lapisan tipis silika atau alumina, yang ketiga jendalan gel pati atau agar atau poliakrilamid. Kemudian yang terakhir media pendukung memiliki kapiler sehingga tidak mungkin adanya gerakan balik. Itu ya. Faktor penentu gerak yang pertama sampel, ya. Muatan gerak akan cepat apabila muatan banyak. Tingkat muatan biasanya ditentukan oleh pH. Ukuran. Jadi kalau semakin besar dia semakin lambat untuk mencapai di bagian ujung gitu ya. Bentuknya fibrous beda dengan globular karena perbedaan besarnya gesekan dan daya elektrostatik. Untuk faktor penentu gerak yang pertama medan listrik, ya, voltase, semakin tinggi voltase dia semakin cepat. Aliran listriknya dia mendapat meningkatkan muatan, kemudian tahanan. Jarak antara elektroda semakin besar, maka tahanan juga semakin besar, gitu ya, sebanding. Buffer dapat melarutkan, penyebarannya besar, sulit dipisahkan. Kalau konsentrasinya tinggi, arus listriknya terbawa buffer, gerakannya menjadi lambat, gitu. Media pendukungnya itu pemisahan agar sempurna. Jadi bentuknya seperti ini ya, elektroforesis itu ya. Kemudian ini ada tempat untuk meletakkan sampelnya. Jadi hasil PCR yang sudah kita gandakan ini, kita pakai mikropipet, kita taruh di sini pitanya. Di well-well ini ya. Ini namanya well atau tempat, nanti kita masukkan di sini, nanti dia, ini ada muatannya, katode sama anoda di situ ya. Kalau muatannya besar, dia akan semakin lambat mencapai anoda. Kalau ukurannya kecil, dia akan semakin cepat mencapai anoda. Di sini jangan lupa ditambahkan buffer supaya ini muatannya. Buffer ini kan ada ion-ion yang membantu untuk pergerakan DNA ya, DNA atau sampel gitu. Jadi misalnya ini sampel DNA, ini kita potong pakai ekstraksi enzim, kemudian kita ingin memvisualisasikan pitanya seperti apa. Ya, kita taruh di well-well ini, kemudian kita aliri listrik ya. Jangan lupa ini tambahkan buffernya tadi. Nanti setelah beberapa jam setelah kita dialiri listrik gitu ya, ini akan terbentuk suatu pita-pita ya. Kalau dia mengendap lebih cepat berarti ini dia ukurannya eh, lebih enteng ya. Kalau ini ya lebih berat ya, sebagian itu. Jadi visualisasinya nanti seperti ini. Jadi ini jangan lupa nanti tambahkan marker. Ini sampel 2, 3, 4 dan ini kontrol negatif. Biasanya gitu. Jadi kontrol positif ini DNA marker yang untuk mengetahui ukuran ya. Dari di sini ada ukurannya. Marker atau penanda. Jadi ukurannya 100 besper, 200, 300, 400, 500 sampai yang tertinggi 10.000 besper. Tergantung kita maunya itu ukuran DNA yang kita ingin visualisasikan itu berapa. Misalnya kalau 4 di sini kan di sini sampel kita berarti ukurannya lebih kurang 10.000 besper. Kalau sampel 2 dan 3 ini di bawah ini berarti ukurannya kan ini kan 100 besper. Jadi kemungkinan 50 besper ya, kurang lebih 50 besper bisa kita menuliskannya seperti itu. Besper itu satuan ya, satuan untuk menentukan berat molekul dari DNA atau RNA. DNA ya, khususnya DNA. Ini ada kuis, silakan dijawab ya sebagai latihan. Sekian untuk elektroforesis, semangat semangat untuk belajar, semoga bermanfaat.